Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Giana Verita dengan NIM 25051460304 dari kelas Psikologi Islam 8. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji Chi-Square menggunakan aplikasi SPSS. Tujuan dari uji Chi-Square adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategori. Pada tutorial ini, saya akan menganalisis hubungan antar jenis kelamin dan kategori skor total KL. Uji Chi-Square sendiri digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel kategori. Dalam analisis ini, variabel jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan, sedangkan variabel coding KL terdiri dari dua kategori, hasil pengelompokan skor total KL. Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi atau SIMSIC. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Sebelum melakukan analisis, saya akan menjelaskan variabel yang digunakan. Variabel pertama adalah JK atau jenis kelamin. Pada data ini, kode 1 digunakan untuk laki-laki dan kode 2 digunakan untuk perempuan. Variabel kedua adalah coding KL yang merupakan hasil pengelompokan skor total KL. Kategori 1 berisi responden dengan skor total sampai 14, kategori kedua berisi responden dengan skor total 15 atau lebih, dan kedua variabel tersebut berbentuk kategorik sehingga dapat dianalisis menggunakan uji Chi-Square. Langkah pertama yaitu klik menu Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik, lalu klik Cross Tabs. Pada bagian row atau baris, masukkan variabel JK. Pada bagian kolom, masukkan variabel coding KL. Dengan pengaturan ini, SPSS akan membuat tabel silang antara jenis kelamin dan kategori KL. Selanjutnya, klik tombol statistik, kemudian centang pilihan Chi-Square. Pilihan ini digunakan untuk menguji hubungan antara kedua variabel. Setelah selesai, klik Continue. Berikutnya, klik tombol Cells, kemudian centang Observed. Observed ini digunakan untuk menampilkan jumlah responden yang sebenarnya pada setiap kategori. Lalu centang juga row persen untuk menampilkan persentase pada setiap baris. Lalu klik Continue. Kemudian klik OK untuk menampilkan output hasil analisis. Tabel Cross Tabulation. Pada tabel ini menunjukkan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dan kategori KL. Pada tabel ini dapat melihat jumlah laki-laki dan perempuan pada masing-masing kategori KL. Selain frekuensi, SPSS juga menampilkan persentase setiap kelompok karena sebelumnya telah dipilih row persen. Selanjutnya, tabel Chi-Square Test. Tabel ini merupakan tabel utama yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam uji Chi-Square. Fokus utama terdapat pada baris persen Chi-Square, kolom SIMSIC atau nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori KL. Artinya, distribusi kategori KL berbeda berdasarkan jenis kelamin. Dan apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori KL. Artinya, kategori KL tidak berhubungan dengan jenis kelamin responden. Sebagai contoh, apabila diperoleh nilai asimsik sebesar 0,032, maka karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori KL. Namun apabila nilai asimsik sebesar 0,287,
Maka karena nilainya lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan yang signifikan. Berdasarkan tutorial yang telah dilakukan, uji chi-square dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel jenis kelamin dan kategori KL. Proses analisis dilakukan melalui menu cross-tabs pada SPSS dengan memilih statistik chi-square. Kesimpulan terakhir ditentukan berdasarkan nilai signifikansi pada tabel persen chi-square. Baik, mungkin sekian mengenai tutorial uji chi-square menggunakan SPSS yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.